Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri. Saya akan membahas pendahuluan dari paper yang telah kelompok kami buat. Koperasi telah menjadi salah satu model bisnis yang penting dan efektif dalam membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan di berbagai negara di seluruh dunia. Konsep koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan. Seiring dengan perkembangan zaman, koperasi telah berevolusi menjadi berbagai bentuk dan model, termasuk koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, dan banyak lagi. Salah satu bentuk koperasi yang cukup umum adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan layanan keuangan kepada anggotanya, termasuk penghimpunan simpanan dan penyediaan pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif. Penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam koperasi tentunya. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan koperasi, kinerja juga dapat digunakan untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pengambilan keputusan yang tepat bagi koperasi. Pada umumnya, untuk menilai kinerja koperasi juga didasari oleh pemakaian laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio profitabilitas yang sebelumnya belum dapat memberikan gambaran secara menyeluruh untuk menilai kinerja koperasi sudah baik atau belum. Saat ini telah muncul banyak metode dan pendekatan dalam pengukuran kinerja organisasi. Salah satunya adalah balance scorecard. Pada awalnya, balance scorecard diciptakan oleh Robert Kaplan dan David Norton adalah untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada sektor keuangan saja, tanpa memperhatikan sektor non-keuangan. Nah, dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Balance Scorecard pada Koperasi Simpan Pinjam UPK Wisari untuk pengukuran kinerja karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat bagi koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi mengenai pengukuran kinerja organisasi dalam koperasi dengan menggunakan metode balance scorecard, sehingga tentunya dapat membantu pengurus dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan, pembinaan, serta pendaya gunaan bagi koperasi di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk ke landasan teori. Kita bahas masing-masing pengertian dari koperasi, kinerja, dan juga balance scorecard. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir penggunaan sumber daya ekonomi para anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat secara umum. Pengertian dari kinerja merupakan hasil dari pencapaian tugas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat diukur dalam kualitas maupun kuantitas. Nah, pengertian dari balance scorecard menurut Kaplan dan Norton tahun 2000, balance scorecard merupakan suatu metode penilaian kinerja yang menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh, yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategi. Terdapat 4 perspektif dalam balance scorecard ini, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada perspektif keuangan, di mana dalam perspektif ini menggambarkan tujuan jangka panjang perusahaan dalam pengembalian modal investasi yang tinggi. Terdapat 3 siklus dalam perspektif ini, yaitu ada grow, sustain, dan juga harvest. Nah, yang kedua ada perspektif pelanggan, di mana perspektif ini mengukur kepuasan, retensi, dan profitabilitas pelanggan. Dalam perspektif ini terdapat 2 kelompok pengukuran, yaitu yang pertama ada pengukuran inti, di mana di dalamnya meliputi market share, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer profitability. Pengukur yang kedua ada pengukur penunjang, di mana di dalamnya meliputi produk, image and reputation, dan customer relationship. Perspektif yang ketiga ada bisnis internal. Dalam perspektif ini mengidentifikasi aktivitas dalam rantai nilai atau value chain yang penting bagi organisasi untuk melayani pelanggan dan pemilik. Terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual.
Nah, perspektif yang terakhir ini ada pembelajaran dan pertumbuhan, di mana dalam perspektif ini menilai kemampuan organisasi untuk inovasi, perbaikan, dan pertumbuhan jangka panjang. Terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada kapabilitas karyawan, di mana di dalamnya meliputi kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Yang kedua ada kapabilitas sistem informasi, dan yang terakhir ada motivasi, pemberdayaan, serta keselarasan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengacu pada evaluasi kinerja koperasi menggunakan balance scorecard dengan tujuan untuk mengkarakterisasi secara metodis dan akurat keadaan koperasi UPK Lewisari. Perolehan data dilakukan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan UPK Lewisari. Pengukuran dalam penelitian balance scorecard dilakukan dengan mengkalikan bobot KPI dari keempat perspektif dengan penilaian yang telah didiskusikan bersama pihak koperasi. Untuk memperoleh evaluasi yang sensitif, setiap indikator kinerja dilengkapi dengan deskriptor level kinerja dengan gambaran pada angka 8,5-10 dinyatakan baik, 7-8,5 cukup, 5,5-7 kurang, sedangkan kurang dari 5,5 dinyatakan sangat kurang. Selanjutnya pada tabel 3.2 menjelaskan nilai dari keempat perspektif. Yang pertama, finansial perspektif memperoleh total 4,5 poin. Kemudian customer perspektif memperoleh total 0,7 poin. Selanjutnya internal business perspektif memperoleh total 1,05 poin. Kemudian learning and grow perspektif memperoleh total 1,05 poin. Hasil akhir perkalian bobot KPI skor penilaian kinerja adalah 7,3. Penilaian menyeluruh terhadap total nilai yang dihasilkan dari evaluasi balance scorecard terhadap kinerja koperasi simpan pinjam UPK Lewisari dinyatakan cukup. Implikasi manajerial pada koperasi UPK Lewisari yaitu yang pertama, fokus pada peningkatan kinerja keuangan, mempertahankan pertumbuhan keanggotaan, memaksimalkan diversifikasi usaha, berinvestasi dalam pengembangan pegawai, pemantauan dan penilaian berkelanjutan, fokus pada pengembangan pelayanan dan nilai tambah, meningkatkan keterlibatan anggota, sistem pelaporan dan informasi yang harus lebih baik, dan yang terlahir meningkatkan edukasi dan kesadaran keuangan. Adapun kesimpulan dan saran dari analisis balance scorecard mengenai koperasi UPK Lewisari yaitu Koperasi Simpan Pinjam atau KSP UPK Lewisari berhasil membangun layanan keuangan yang stabil pada tahun 2023 dengan penyesuaian margin, ROI, dan efisiensi pembayaran. Analisis menunjukkan peningkatan keuntungan dan efisiensi operasional mencapai margin sebesar 21%. Pertumbuhan anggota sebesar 1,91% menunjukkan kesuksesan dalam menarik minat masyarakat. Fokus pada pertumbuhan, jumlah peserta dan kualitas anggota penting untuk mempertahankan daya tarik koperasi. Diversifikasi usaha melalui kerjasama seperti apotek dan minimarket menunjukkan komitmen pada pelayanan yang lebih luas. Pelantikan dan kursus meningkatkan pengetahuan. Meskipun evaluasi dengan balance scorecard menunjukkan penilaian cukup, terdapat peluang untuk meningkatkan produktivitas dengan memperhatikan perspektif yang kurang ideal. Adapun sarannya, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kerja yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam UPK Lewisari, didapatkan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan teknologi. Di era digital yang terus berkembang, sangat penting bagi UPK Lewisari untuk memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya. Yang kedua, peningkatan pelayanan anggota. Walaupun jumlah anggotanya bertambah, KSP UPK Lewisari masih perlu terus meningkatkan dan memperluas pelayanan. Yang ketiga, diversifikasi usaha yang diperluas. Selain telah mencapai kesuksesan dengan apotek dan minimarket, perlu juga menjejaki peluang perluasan usaha. Yang keempat, memperkuat ikatan dengan komunitas. Yang kelima, penekanan pada sumber daya manusia.
Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis balance scorecard pada Koperasi Simpan Pinjam UPK Lewisari.